Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Aidil Fitra, jurusan Sistem Informasi kelas A, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai final mata kuliah statistik deskriptif, yakni penyebaran data. Adapun soal UAS statistika deskriptif, yang pertama, nomor 1, apa itu statistika deskriptif? Jelaskan jawaban Anda. Nomor 2, data statistik dikenal dua kategori, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Sebutkan dan jelaskan dan contoh perbedaan keduanya. Nomor 3, data berdasarkan tingkat pengukuran dikenal istilah data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jelaskan masing-masing perbedaannya. Yang ketiga, berdasarkan dispersi data dikenal istilah mean, modus, median, range, varian, dan standar deviasi. Jelaskan contohnya masing-masing. Nomor 5. Perhatikan data berikut, yakni harga atau pangan produk ubi, beras, tepung. Dari tabel di atas, kerjakan nomor A, hitung mean, modus, median, varian, dan standar deviasi. B, buatlah diagram batang dan daun sesuai data. Jawaban menurut saya. 1. Menurut saya, statistika deskriptif adalah sebuah metode yang sangat berkaitan dengan pengumpulan, penyajian, hingga penyampaian informasi suatu data yang dapat berguna tetapi tidak memiliki wewenang menarik suatu kesimpulan. Maksudnya, statistika deskriptif hanya mencari penyebaran, tidak memiliki wewenang untuk menarik sebuah kesimpulan. Macam-macam data statistika deskriptif. Macam-macam data statistika deskriptif itu ada dua, yakni data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau measurable atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistika adalah atribut, karakteristik, dan atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Contoh data kuantitatif yakni data jumlah siswa setiap tahunnya pada sebuah sekolah dan data tinggi badan mahasiswa dan data tinggi badan mahasiswa. Sebaliknya, data kualitatif. Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal, tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukannya. Contohnya deskripsi suatu daerah yang sedang kita teliti, serta biografi narasumber yang dijadikan referensi. Selanjutnya adalah data berdasarkan tingkat pengukurannya, terbagi menjadi 4, yakni data variabel nominal, variabel ordinal, variabel interval, dan variabel rasio. A. Variabel nominal. Variabel nominal adalah tipe variabel yang mempresentasikan suatu nilai numerik sebagai label atau nama. Contohnya adalah variabel jenis kelamin. B. Variabel ordinal. Variabel ordinal adalah tipe variabel yang sering disebut sebagai ranked data atau data dengan peringkat. Contohnya adalah variabel tingkat pendidikan suatu daerah. C. Variabel interval. Variabel interval tidak hanya memungkinkan kita untuk mengklasifikasikan, mengurutkan peringkatnya, tetapi kita juga bisa mengukur dan membandingkan ukuran perbedaan di antara nilai. Sebagai contohnya, yakni mengukur suhu yang diukur dalam derajat Fahrenheit atau Celsius, merupakan skala interval. Dan yang terakhir adalah variabel rasio. Variabel rasio sangat mirip dengan variabel interval.
Di samping sudah memiliki sifat-sifat variabel interval, juga bisa diidentifikasi titik-titik nol mutlak, sehingga memungkinkan menyatakan rasio atau perbandingan di antara kedua nilai. Misalnya, X adalah 2 kali lebih Y. Contohnya adalah berat, tinggi, panjang, usia, suhu, dan skala Kelvin. Nomor 4. Data berdasarkan dispersi itu ada berbagai macam. Dispersi sendiri adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Ukuran dispersi ini digunakan dalam penelitian yakni range, simpangan rata-rata, mean, defisiasi, varians, dan defisiasi baku atau standar defisiasi. Kita masuk yang pertama, mean. Mean sendiri adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan dari nilai rata-rata kelompok tersebut. Rumusnya yakni X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn per N. Di mana X itu sama dengan rata-rata, Xn sama dengan jumlah nilai, sedangkan X1 adalah jumlah data. X sama dengan rata-rata, Xn itu jumlah X1 atau Xn itu jumlah nilai, sedangkan N atau N sama dengan jumlah data. Contohnya yakni X sama dengan 90 ditambah 75 tambah 74 tambah 80 per 40. Maka X sama dengan 2901 dibagi 40. Berarti jumlah datanya yakni 40, sedangkan jumlah nilainya yakni 2901, sehingga min-nya adalah 70,02. Median. Median adalah satu teknik penjelasan kelompok yang berdasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau yang terbesar ke yang terkecil. Maka untuk mencari nilai tengah, kita harus mengurutkan terlebih dahulu nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Rumusnya yakni ME sama dengan X tambah Xn per Xn bagi 2 ditambah Xn bagi 2 tambah 1 jika genap. Sedangkan jika frekuensinya ganjil, maka ME sama dengan Xn tambah 1 bagi 2. Di mana ME sama dengan nilai median, X1 sama dengan data K1, data KI atau data dari sebuah kumpulan data, N sama dengan banyaknya data. Contohnya adalah distribusi frekuensi genap. Data 10, 13, 15, 17, 20, 21. N-nya itu ada 6, maksudnya banyak datanya ada 6. Maka X3 ditambah X4, berarti nilai tengah dari ini yakni 15 dan 17. 15 tambah 17 sama dengan 32. Dibagi 2 sama dengan 32 bagi 16. Selanjutnya adalah distribusi frekuensi ganjil. Di mana data tersebut ada frekuensinya atau jumlah datanya ganjil yakni 7. Maka ME sama dengan Xn tambah 1 dibagi 2. X4 sama dengan 17. Selanjutnya selain median, yang ketiga yakni modus. Modus sendiri adalah nilai yang sering muncul. Maksudnya adalah dalam kumpulan data, nilai dengan frekuensi terbanyak disebut dengan modus. Ukuran modus digunakan untuk mengetahui tingkat seringnya terjadinya dalam suatu peristiwa. Modus digunakan pada data berskala nominal. Rumus modus untuk data tunggal dilakukan langsung ditemukan. Sedangkan untuk data per kelompok, rumusnya yakni
modus TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali I, di mana TB sama dengan batas bawah kelas modus atau kelas interval dengan frekuensi terbanyak, I sama dengan interval kelas, D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Teman-teman bisa melihat contohnya. Selain dari mean, median, dan modus, ada yang dinamakan dengan range atau dalam bahasa Indonesia artinya jangkauan. Range memiliki nama lain yakni rentan atau jangkauan. Range adalah selisih antara data nilai terbesar dengan data nilai terkecil. Jadi, range dalam statistik merupakan sebuah sekelompok data kuantitatif yang memiliki nilai terkecil dan terendah serta memiliki nilai yang terbesar dan memiliki jangkauan. Ya, itulah yang disebut range, di mana rumusnya itu sangat simpel, yakni range sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil saja. Contohnya yakni hitunglah rentan dalam data berikut ini. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 20. Diketahui nilai terbesar yakni 20 dan nilai terkecilnya yakni 2. Maka range sama dengan 20 dikurang 2 sama dengan 18. Selain keempat tadi, ada juga yang disebut dengan varian. Varian adalah ukuran seberapa penting kumpulan data tersebar. Jika semua nilai data identik, maka itu menunjukkan variannya 0. Semua varian bukan 0 dianggap positif. Varian kecil menunjukkan bahwa titik data dekat dengan mean dan satu sama lain. Sedangkan jika titik data sangat tersebar dari mean dan dari satu sama lain menunjukkan variannya tinggi. Singkatnya, varians didefinisikan sebagai rata-rata jarak kuadrat dari setiap titik ke min. Rumusnya yakni lambda kuadrat sama dengan 1 per n, sigma n, I sama dengan 1, x1 dikurang U. Di mana lambda adalah simpangan baku populasi. Ada juga yang disebut dengan simpangan baku yang lainnya. N sama dengan jumlah observasi dalam populasi. X1 sama dengan nilai X keisa I pada populasi, sedangkan U adalah rata-rata populasi. Teman-teman bisa melihat contohnya, di mana seorang baru saja mengukur tinggi anjingnya. Ketinggiannya yakni ketinggian di bahu 600 mm, 407 mm, dan 170 mm. Langkah pertama adalah menemukan min-nya, yakni menambahkan tadi jumlah nilai data dibagi dengan jumlah datanya. Selain kelima tadi, yang terakhir yakni yang sangat penting dalam dispensiasi, yakni standar deviasi atau disebut juga dengan simpangan baku, adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variasi dari min yang ada. Rumusnya sangat simpel, yakni lambda akar sepen n, atau bisa juga disebut dengan lambda sama dengan akar jangkauan. Akar varian juga bisa disebut juga. Yakni nomor 5. Perhatikan data tersebut. Ubi mulai dari bulan Januari sampai Desember, berarti jumlah datanya ada 12. Sedangkan produknya ada 3. Maka untuk mencari min, di mana min itu X1 ditambah X2 sampai dengan Xn per F1 tambah F2 atau bisa saja N. Maka dapat diartikan bahwa untuk mencari min UB yakni menambahkan dari jumlah harga produk sampai dengan
jumlah harga produk Januari sampai dengan Desember. Sehingga min sama dengan 60.536 dibagi 12. Di mana dapat 12? 12 itu didapatkan dari jumlah data yang tersedia mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember. Maka min dari ubi yakni 5044,66 atau bisa dibulatkan menjadi 5045. Selanjutnya beras. Sama seperti dengan ubi, yakni menambahkan semuanya, lalu menambahkan nilai harga dari beras, lalu dibagi dengan 2. Hasilnya yakni 61.926 dengan dibagi 12, maka hasilnya 5.160 atau dibulatkan menjadi 5.160. Kemudian tepung. Untuk mencari men tepung sama dengan men ubi dan beras, yakni menambahkan harga dibagi dengan jumlah datanya. Maka min tepung sama dengan 49.838 dibagi 12, sama dengan 4.153. Yang kedua yakni mencari modus dari data di atas. Modus dari ubi sama dengan 0, modus dari beras sama dengan 0, modus dari tepung sama dengan 0. Karena di mana kita ketahui bahwa modus adalah angka yang paling sering muncul atau paling sering terulang dalam suatu kasus data. Tetapi pada soal di atas tidak ada nilai yang terulang. Selanjutnya yakni median. Pertama, kita harus mengurutkan angka dari yang terkecil yang ke terbesar. Maka hasilnya seperti ini. Di mana setelah kita urutkan dapat dilihat bahwa median adalah nilai tengah dari data. Sehingga nilai tengah dari ubi yakni antara 4.498 sampai dengan 4.759. Beras sama dengan antara 5.050 sampai dengan 5.237. Serta tepung antara 4.494 sampai 4.559. Selanjutnya varian. Varian itu sendiri adalah titik yang dekat dengan min. Maka kita masukkan semua mulai dari bulan Januari hingga Desember disebut dengan X1. Sedangkan U adalah min dari ubi. Minnya yakni tadi 5.045. Kemudian dikurang 7.971 dikurang 5.045. Maka hasilnya yakni 2.926. Ini semua dikurang sampai ke bawah. Terus ditambahkan. Setelah sampai bawah ini kita tambahkan mulai dari 2.926 hingga minus 728. Hasilnya yakni 4.061. Sehingga X1 dikurang U pangkat 2 yakni 4.061 dipangkat menjadi 2 sebesar 16.491.721. Dapat dilihat bahwa varians dari ubi yakni 1.374, di mana dapat ini karena hasil dari XI kurang U pangkat 2 dikali dengan 1/12, di mana 12 itu adalah jumlah nilainya. Sama dengan beras, serta tepung juga sama. Dapat dilihat bahwa varians terbesar ada pada ubi diikuti dengan beras dan terakhir adalah tepung. Dan terakhir adalah standar deviasi. Rumusnya yakni bisa disebut juga dengan lambda atau simpangan saja sama dengan akar dari varians. Maksudnya adalah akar dari jumlah varians yang telah kita hitung tadi. Selanjutnya adalah diagram daun atau line, di mana Anda bisa lihat bahwa beras berada di puncak klasemen,
sedangkan tepung tidak berada di terbawah klasemen. Terlihat pula pada diagram batangnya. Dapat disimpulkan dari penyebaran data di atas, yakni penjualan ubi memimpin pasar pangan selama setahun terakhir, diikuti dengan beras, serta penjualan paling terakhir yakni penjualan tepung. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan atau kekeliruan dari saya, karena saya adalah manusia biasa, di mana kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.